Baik, semuanya kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan berikutnya ini. Untuk materi pertemuan ketiga yaitu kita sudah masuk ke peubah acak diskrit ya. Jadi kita akan masuk ke materi peubah acak diskrit. Nah, hari ini akan kalian pelajari ada peubah acak diskrit, ada fungsi kepekatan peluang, juga ada fungsi distribusinya. Nah, sekarang kalian harus membedakan dulu mana materi yang mana peubah acak yang diskrit, mana yang kontinu. Nah, jadi peubah acak itu kan sebuah variabel dalam sebuah kejadian itu kita bisa kategorikan ke dalam diskrit atau kontinu. Nah, yang seperti apa diskrit dan seperti apa kontinu. Nah, diskrit itu adalah peubah acak di mana data-data yang diperoleh dari kejadian atau percobaan tersebut itu adalah datanya berupa bilangan bulat hasilnya. Jadi nanti datanya itu kalau kalian jumlahkan nilainya itu misalnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sementara kalau untuk yang kontinu itu adalah peubah acak yang datanya berupa interval gitu. Jadi misalnya data yang kamu peroleh nanti hasilnya itu lebih dari 10 kurang dari 20 gitu, atau mungkin X-nya itu lebih dari 0,1 sampai 1000. Nah, gitu. Pokoknya datanya itu berupa interval. Nah, untuk peubah acak tersebut di sini itu kalau diskrit itu kalian peroleh dari cara dihitung. Datanya kamu peroleh dari dihitung. Kalau kontinu itu kalian peroleh dari cara diukur. Nah, misalnya contohnya yang dihitung itu, misalkan dalam kejadian dalam sebuah kelas, misalnya dalam sebuah kelas kalian pengen tahu berapa banyak jumlah mahasiswa yang menggunakan sepatu sendal misalnya gitu. Nah, kamu kan bisa tahu itu dengan cara kamu hitung kan. Misalnya si A menggunakan sepatu, si B menggunakan sendal. Nah, itu kan bisa hitung. Bisa di situ bisa yang menggunakan sepatu sendal bisa hanya 0. Nah, kalau 0 itu berarti tidak ada yang menggunakan sendal sama sekali, atau bisa 1, bisa 2, atau mungkin bisa 30. Artinya semuanya menggunakan sepatu sendal misalnya gitu. Tadi datanya kamu peroleh dengan cara dihitung. Nah, sementara kalau kontinu misalnya dalam sebuah kelas tadi kamu mau cari data atau kejadian di mana kamu ingin mengetahui volume air yang dibawa oleh mahasiswa dalam satu kelas gitu. Nah, datanya itu bisa misalnya 0 sampai 1000 gitu. 0 itu berarti tidak ada, mungkin siswa tersebut sudah habis. Mas 1000 itu mungkin ada yang bawa minum sampai 1 liter dan belum diminum gitu. Berarti datanya itu macam-macam kan. Nah, itu makanya kita buat yaitu dalam interval itu antara 0 sampai 1000 misalnya seperti itu adalah untuk membedakan mana diskrit mana kontinu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk peubah acak yang diskrit dulu, yaitu data-data yang kamu peroleh dengan cara dihitung, kemudian datanya itu berupa interval. Nah, oke, itu untuk pengertiannya ya. Contohnya kita lihat, sebuah dadu seimbang dilanggengkan sebanyak 2 kali. Jika X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, maka tentukan nilai X yang mungkin. Nah, ini adalah semestanya. Semestanya ada 36 ya. Nah, kamu disuruh mencari jumlah mata dadu yang muncul. Berarti X itu kan kemungkinan bisa 2, bisa 3, bisa 4, sampai 12 gitu. Itu kemungkinan. Berarti ini adalah nilai-nilai dari interval diskrit soal tersebut gitu. Jadi datanya itu peroleh dihitung. Jadi misalnya untuk yang jumlahnya 6, berarti ada berapa sih yang jumlahnya 6? Berarti bisa 15, bisa 24, bisa 33, bisa 42, bisa 51 gitu. Atau mau cari yang datanya X-nya 12, berarti yang jumlahnya 12 itu berarti misalnya hanya 66 aja. Nah, itu kan untuk mendapatkan itu kamu bisa gunakan dengan cara kamu hitung. Contoh lain, 2 buah koin dilantunkan sebanyak 1 kali. Jika Y menyatakan banyak gambar, maka tentukan nilai Y. Nah, kalau dilantunkan 1 kali tapi ada 2 koin, berarti kan kemungkinan koin pertama A, koin kedua A. Koin pertama A, kemudian kedua G. Kemudian bisa GA dan bisa GG. Berarti kalau ditanya, jika Y adalah gambar, maka tentukan nilai Y. Maka Y-nya itu adalah 0,1,2. Kenapa? Nah, bisa 0. 0 itu artinya tidak ada angka gambar sama sekali, berarti angka. Kemudian 1 itu berarti gambarnya hanya ada 1, berarti bisa angka gambar, bisa gambar angka. Kemudian 2 itu berarti dua-duanya gambar, berarti gambar-gambar. Nah, nilai X yang kita ambil itu adalah yang ini, 0, 1, 2. Seperti itu.
Berikutnya fungsi kepekatan peluang. Jadi setelah kita menentukan suatu distribusi itu adalah diskrit atau bukan, kamu bisa menentukan fungsi peluangnya. Nah, sebuah pubacak diskrit akan kita sebut atau dinyatakan dengan fungsi peluang jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, peluang X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma X PX sama dengan 1. Gitu. Untuk contoh, tentukan fungsi peluang dari contoh yang sebelumnya. Yang tadi yang dua buah dadu dilempar, tentukan fungsi peluang untuk jika X adalah jumlah mata dadu yang muncul. Jadi kalau X nya sama dengan 2, ada 1 yang muncul kan, berarti 1/36. Untuk X sama dengan 3 ada 2, yaitu 1 2 dan 2 1, berarti ada 2, berarti 2/36. X sama dengan 4, berarti kan ada 3 kan, ada 1 3, 2 2 3 1, berarti 3/36. X 5 itu ada 4/36, bisa 1 4, 2 3, 3 2, 4 1, dan seterusnya sampai X sama dengan 11, itu ada 2/36. Harusnya ada X sama dengan 12, ketinggalan nih. Satu lagi untuk peluang X sama dengan 12. Nah, untuk yang 12 itu berarti 1/36, yaitu 6 dan 6. Selanjutnya kita lihat di sini. Diberikan fungsi peluang sebagai berikut. Peluang X sama dengan 2X, 1/4 pangkat X, 3/4 pangkat 2 min X dengan X sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, dari data di sini diberitahu kok ini adalah diskrit ya. Nah, tapi kita harus mencari tahu apakah peluang PX ini adalah fungsi kepekatan peluang. Nah, kalian bisa menggunakan konsep rumusnya. Yang pertama, PX itu harus lebih dari sama dengan 0 dan sigma X PX itu adalah 1. Nah, kita gunakan syarat yang kedua, sigma X PX sama dengan 1. Jadi kalian masukkan X-nya di sini ada 3, ada 0, ada 1, ada 2. Kalian jumlahkan secara sigma. Misalnya untuk X-nya 0 dulu. X-nya 0 berarti kan 2 0, 1/4 pangkat 0, 3/4 pangkat 2 dikurang 0 gitu. Tambah sekarang yang 1 berarti 21 1/4 pangkat 1 kali 3/4 pangkat 2 dikurang 1. Tambah yang 2 22 1/4 pangkat 2 kali 3/4 pangkat 0, berarti kan 2 dikurang 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalian tinggal hitung biasa. Nah, untuk notasi ini adalah notasi dari kombinasi ya. Nah, ini ada notasi kombinasi. Jadi 20 itu sama aja 2 kombinasi 0. 22 itu berarti 2 kombinasi 2 gitu. Itu untuk notasi kombinasi. Jadi kalian bisa selesaikan perhitungannya. Nah, untuk di sini kalian bisa cek dan hasilnya diperoleh ternyata 16/16 sama dengan 1. Karena memenuhi sifatnya, maka PX di sini adalah fungsi kepekatan peluang gitu. Nah, kemudian contoh lain itu misalnya disuruh menentukan nilai C. Jadi fungsinya sudah dinyatakan kalau dia adalah fungsi peluang. Nah, kalian disuruh mencari nilai C-nya gitu. Jadi nilai C sama, jadi kita gunakan konsep kalian gunakan konsep tadi sigma X PX sama dengan 1. Jadi ini adalah konsep fungsi peluang ya, jadi itu harus selalu diingat. Jadi kita gunakan ini untuk mencari nilai C. Jadi kalian masukkan ini seperti tadi kita jabarkan. Kalian masukkan untuk P-nya 0, P-nya 1, P-nya 2, dan P-nya 3. Kita masukkan ke sini semua ya. Nanti selanjutnya kalian bisa hitung menggunakan caranya. Nah, di sini sudah dijabarkan, kalian bisa lihat. Nah, di sini diperoleh ternyata nilai C-nya itu adalah 1/3. Nah, maka PX-nya itu bisa diganti C-nya sebagai 1/3 gitu. Nah, untuk menjawab B-nya karena sudah diketahui C-nya, maka kamu tinggal tentukan dulu lihat notasi X-nya. Kan 2X tambah 1 itu kurang dari 3. Berarti min 3 kurang dari 2X tambah 1 dikurang 3. Nah, tinggal pindah-pindahin. Min 3 min 1, ini juga min 3 min 1. Jadi min 4 kurang dari 2X dikurang 2, maka X-nya adalah antara min 2 sampai 1. Nah, dibagi 2 ya. Nah, jadi nanti kita ambil X-nya itu antara min 2 sampai 1, itu berarti adalah 0 dan 1 ya. Oh, ada tanda sama dengannya ya. Jadi yang kita ambil itu X-nya adalah 0
dan 1. Nah 0 dan 1 kalian masukkan ke fungsi rumusnya, maka kita masukkan X nya 0 dan X nya 1 diperoleh 20/27 gitu. Itu untuk fungsi peluang. Selanjutnya untuk fungsi distribusi. Fungsi distribusi, jika kita memiliki fungsi peluang dari pembacak diskrit, maka kita dapat menentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Nah jadi ini cuma dikumulatifkan, diinkan satu-satu ya, dijabarkan satu-satu. Jadi dia ada nilainya, kayak misalkan untuk kumulatifnya 0, maka X nya antara minta hingga sampai X1. Untuk fx1 itu adalah antara x1 sampai x2, fx2 tambah fx1. Jadi selanjutnya tinggal ditambah-tambahin, makanya namanya kumulatif, tambahin lagi ke sini gitu. Itu nanti bentuknya kumulatif. Contoh nih biar gampang ya. Tentukan fungsi distribusi beserta grafiknya. Nah, kita misalkan sudah punya fungsi munculnya dadu. Nah, kalau munculnya dadu kan berarti kalau x-nya sama dengan 1, fungsinya 1/6. X-nya sama dengan 2, fungsinya 1/6 ya kan? X sama dengan 3, fungsinya 1/6 dan seterusnya. Kemudian fungsi distribusinya itu tinggal kita nyatakan aja. Misalnya untuk X kurang dari 1, ini kan X sama dengan 1 yang awalnya, berarti kalau kurang dari 1 kan nggak ada kan, karena 1/6 itu adalah X sama dengan 1. Jadi untuk X kurang dari 1 dia nilainya 0. Kemudian setelah itu berarti kita ambil untuk X kurang dari 2, berarti lebih dari sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1, karena dia kurang dari 2, lebih dari sama dengan 1, berarti X sama dengan 1, maka ini nilainya 1/6 atau 0 ditambah 1/6. Nanti untuk selanjutnya tinggal ditambahin aja, berarti 1/6 ditambah 1/6 di sini, ini ditambah ini, dapat 2/6. Untuk dikurang dari 4, berarti itu adalah X sama dengan 1, 2 sama 3. Nah ini kamu jumlahin, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 berarti dapat 3/6 atau 1/2. Selanjutnya X kurang dari 5, berarti kamu jumlahkan sampai 4, dapat 2/3. Dari 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 dan seterusnya. Untuk X sama dengan atau lebih dari sama dengan 6 berarti adalah 1, karena dijumlahkan dari seluruhnya. X sama dengan 1 tambah X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama 4, 5 dan 6 sudah diperoleh. Maka dia bentuknya seperti ini gitu. Atau bisa juga kita nyatakan dalam distribusi tangga. Nah dia bentuknya gini, dia bentuknya seperti tangga fungsinya. Ya ini juga sama. Secara umum definisinya sama aja, jadi kamu tinggal menambahkan sesuai dengan soal yang diminta. Nah kayak di sini kan dapat 5 buah bola yang terdiri dari 2 merah, 2 hijau, 1 kuning. Setiap bola diberi kode 1 sampai 5. Jika akan diambil 2 buah bola sekaligus dan X menyatakan banyaknya bola merah yang terambil, maka tentukan fungsi peluangnya gitu. Nah di sini disuruh dia mau menyatakan bolanya merah gitu yang terambil. Kemudian berarti kita harus hitung dulu untuk peluang X sama dengan 0. Nah peluang X sama dengan 0 berarti saat merahnya nggak ada, yang terambil berarti hijau dan kuning aja kan. Berarti yang kita ambil hanya C20 dan C30, yang diambil hanya yang hijau. Peluang C20 kali C32. Karena kita ngambil dari yang hijau sama kuning, yang hijau ada kuning itu ada 3. Nah kita ambil 2 dari sana karena yang merahnya 0. Nah diperoleh 3/10. Untuk peluang X sama dengan 1 berarti merahnya kita ambil 1, karena sudah diambil merah, maka untuk yang warna lainnya kita ambil 1 juga, jadinya dia 3, notasinya adalah 31. Nah untuk peluang X sama dengan 2 juga gitu, berarti kita ambil dua-duanya dari merah, maka tidak ada warna lain ya, jadi yang peluangnya hanya yang ini. Nah jadi kita tinggal memasukkan ke fungsi distribusi. Untuk X sama dengan 0 berarti dia nilainya adalah 3/10. Untuk X sama dengan 1 nilainya 3/5. Untuk X sama dengan 2 nilai 1/10. Nah distribusinya berarti kita mulai untuk dari sini. X sama dengan 0 berarti kita mulai dari X kurang dari 0. Nah kurang dari 0 itu dia tidak ada ya, maka 0. Untuk X kurang dari 1 lebih dari sama dengan 0 berarti kita ambil hanya yang 3/10 aja. Untuk X kurang dari 2 kurang dari sama dengan 1, nah ini tinggal jumlahin 3/10 ditambah 3/5, dapat 9/10. Kemudian X lebih dari sama dengan 2 berarti jumlahkan semuanya, dapat 1. Nah itu adalah fungsi distribusi. Nah sekarang coba silakan kalian pahami lagi materinya dan penjelasan ibu.
kemudian coba latihannya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.